Di ujung barat Pulau Jawa, terdapat sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan lebat dan pegunungan tinggi. Desa itu bernama Selolintang, sebuah tempat yang jarang tersentuh modernitas. Di sana, waktu seolah berjalan lebih lambat dibandingkan dunia luar. Pegunungan Pangrango menjulang dengan puncak-puncaknya yang selalu diselimuti kabut tebal, menciptakan atmosfer misterius yang menggelayuti seluruh wilayah desa. Hutan-hutan di sekitar desa dipenuhi pepohonan raksasa, yang daunnya berbisik pelan tertiup angin malam, seakan menyimpan rahasia-rahasia kuno yang tak pernah terungkap. Pada pagi hari, embun membasahi tanah merah yang subur, memberikan kesuburan bagi sawah-sawah bertingkat yang menjadi tulang punggung ekonomi warga. Namun, ketika matahari mulai tenggelam, bayangan-bayangan panjang melingkupi desa, menciptakan suasana menyeramkan. Pepohonan besar yang pada siang hari tampak hijau segar, pada malam harinya akan berubah menjadi siluet hitam yang mengancam, seolah-olah mereka adalah penjaga alam yang tak suka diganggu. Angin dingin yang bertiup dari lereng gunung, membawa aroma tanah basah dan dedaunan membusuk, membuat bulu kuduk setiap orang yang melewatinya berdiri tegak. Selolintang bukan hanya sekadar desa biasa. Masyarakatnya hidup dalam harmoni dengan alam, namun juga dihantui legenda-legenda mistis yang telah diwariskan turun-temurun. Salah satu cerita yang paling sering diceritakan adalah tentang anggrek darah, bunga mistis yang konon tumbuh di tepi jurang terpencil di puncak gunung. Bunga ini dikatakan memiliki kekuatan magis yang luar biasa, tapi juga membawa kutukan bagi siapa saja yang berani menggunakannya. Warna kelopaknya yang indah, merah darah dengan kilauan emas saat tertimpa sinar matahari, menyembunyikan kegelapan yang mendalam di balik kecantikannya. Kehidupan warga Selolintang sangat erat dengan tradisi dan adat istiadat. Ritual-ritual kuno masih dilakukan secara rutin, terutama untuk memohon perlindungan kepada roh-roh penjaga alam. Pada malam-malam tertentu, para tetua desa berkumpul di pendopo untuk menggelar selametan, memanjatkan doa agar desa mereka tetap aman dari mara bahaya. Meskipun ritual-ritual ini dilakukan dengan hikmat, ada satu hal yang tidak pernah disebutkan dalam upacara tersebut, anggrek darah. Seolah-olah bunga itu adalah tabu yang tidak boleh disinggung, sekalipun dalam bisikan. Desa Selolintang juga merupakan tempat di mana kemiskinan dan kesederhanaan hidup saling bertautan. Sebagian besar warganya bekerja sebagai petani, dengan penghasilan yang pas-pasan. Beberapa di antaranya bahkan harus berjalan kaki selama berjam-jam, menuju pasar terdekat untuk menjual hasil panen mereka. Walaupun hidup dalam keterbatasan, masyarakat Selolintang memiliki solidaritas yang kuat. Mereka saling membantu, baik dalam pekerjaan sehari-hari, maupun dalam menghadapi kesulitan hidup. Namun, di balik kehidupan yang tenang dan damai, ada satu sosok yang diam-diam mengganggu ketentraman desa. Dia adalah Rendra Widodo, seorang pemuda berusia 25 tahun yang tinggal di ujung desa, dekat hutan. Rendra dikenal sebagai sosok yang tertutup dan misterius. Ia jarang bergaul dengan warga lain, lebih memilih menghabiskan waktunya sendirian di rumahnya yang tua dan reot. Rumor tentang dirinya mulai beredar saat beberapa wanita muda di desa tiba-tiba meninggal secara tragis dalam rentang waktu yang singkat. Ada yang mengatakan kematian-kematian itu tidak wajar, dan ada yang berbisik Rendra adalah penyebabnya. Rendra sendiri berasal dari keluarga petani miskin. Ayahnya meninggal dunia ketika ia masih kecil, meninggalkan ibunya yang sakit-sakitan untuk mengurus ladang dan membesarkannya. Sejak kecil, Rendra sudah terbiasa hidup dalam kesulitan. Ia sering bekerja keras di sawah, namun hasilnya selalu kurang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ketika dewasa, ia mencoba mencari pekerjaan lain di kota, namun selalu gagal akibat minimnya pendidikan dan keterampilan. Akhirnya, ia kembali ke desa, membawa serta rasa frustrasi dan kebencian terhadap nasibnya yang sulit. Dalam keputusasaan,nya Rendra mulai mendengar bisikan-bisikan tentang anggrek darah. Awalnya, ia hanya menganggapnya sebagai cerita dongeng yang tidak masuk akal. Namun, semakin sering mendengarnya, semakin besar godaan untuk mencari bunga itu. Konon, anggrek darah memiliki kekuatan, memikat hati siapa saja yang diinginkan.
Bagi Rendra yang selalu merasa kesepian dan tidak dicintai, kekuatan itu terdengar seperti jawaban atas semua masalahnya. Tidak ada yang tahu pasti, kapan Rendra pertama kali menemukan anggrek darah. Yang jelas, setelah itu, kehidupan di desa mulai berubah. Wanita-wanita muda yang awalnya bahagia dan penuh harapan, tiba-tiba jatuh sakit atau menghilang tanpa jejak. Beberapa di antaranya ditemukan meninggal di tempat-tempat aneh, dengan wajah yang pucat dan kosong seolah jiwa mereka telah dicuri. Warga mulai mencurigai Rendra, tapi tak ada yang berani mengungkapkan kecurigaannya secara terang-terangan. Kabut di lereng Gunung Pangrango semakin tebal, seolah-olah alam itu sendiri sedang menyembunyikan rahasia gelap yang terjadi di desa kecil ini. Halo para sahabat album misteri, sebelum video cerita horor ini berlanjut, ada baiknya para sahabat untuk memberikan subscribe, like dan menyebarkan video ini, sehingga memotivasi kami untuk membuat cerita video yang lebih menyeramkan, menakutkan, menarik, dan memberikan pesan-pesan positif dalam berkehidupan. Selain itu, tidak lupa menyalakan gambar lonceng, sehingga Anda menjadi penonton pertama yang mengetahui saat kami upload cerita misteri, horor, mistis, atau klinik yang terbaru, yang akan menguji keberanian Anda untuk mendengarkan dan menonton video ini sendirian. Dan selamat menonton. Informasi tentang anggrek darah pertama kali diketahui Rendra dari Mbah Sastro, tetua desa yang sudah renta. Pada suatu malam yang dingin dan sunyi, Rendra duduk sendirian di warung kopi kecil milik Mulyono, satu-satunya tempat di desa yang masih buka hingga larut malam. Warung itu letaknya agak terpencil, jauh dari keramaian, dengan cahaya lampu minyak yang redup memberi kesan misterius. Di sana, ia sering mendengar cerita-cerita lama yang dibisikkan para lelaki tua yang berkumpul untuk menghabiskan waktu. Malam itu, Mbah Sastro datang dengan tongkat kayu yang selalu menemaninya. Wajahnya yang penuh keriput tampak lebih muram dari biasanya, seolah-olah ia membawa beban berat yang tidak ingin dibagikan kepada siapapun. Ketika para lelaki lain mulai bubar, meninggalkan warung dalam keheningan, Mbah Sastro tiba-tiba duduk di dekat Rendra. Matanya yang sayu menatap pemuda itu dengan intens, membuat Rendra merasa tidak nyaman. "Kamu tahu nak," kata Mbah Sastro pelan, suaranya serak seperti daun kering yang bergesekan. "Ada sesuatu di atas sana, di lereng Gunung Pangrango, yang bisa memberimu apa yang kamu inginkan. Tapi hati-hati, harga yang harus dibayar mahal sekali." Rendra hanya diam, memandang wajah tua itu dengan rasa penasaran. Ia belum pernah mendengar cerita ini sebelumnya, meskipun tinggal di desa ini seumur hidupnya. "Apa maksudmu, Mbah?" tanyanya akhirnya, suaranya sedikit gemetar, karena suasana yang semakin mencekam. Mbah Sastro tersenyum tipis, namun senyum itu tidak mencapai matanya. "Anggrek darah," katanya, hampir berbisik. "Bunga itu tumbuh di tepi jurang, di tempat yang bahkan burung enggan terbang. Konon, bunga itu memiliki kekuatan untuk memikat hati siapa saja yang kamu inginkan. Tapi setiap kali kelopaknya layu, wanita yang kamu cintai akan mati." Rendra tertegun. Pikirannya dipenuhi bayangan-bayangan aneh, wajah-wajah wanita yang pernah dikenal, yang mungkin bisa menjadi bagian dari hidupnya kalau saja ia memiliki kekuatan untuk memikat mereka. Ia selalu merasa kesepian, merasa tak ada yang benar-benar peduli padanya. Apa salahnya mencoba? Lagi pula, bagaimana mungkin sebuah bunga bisa membawa kutukan? Namun, ada sesuatu dalam nada suara Mbah Sastro yang membuat Rendra merinding. Seolah-olah lelaki tua itu tahu lebih banyak daripada yang diungkapkan. "Kenapa Mbah memberitahuku tentang rahasia ini?" tanya Rendra, mencoba menyembunyikan ketakutannya. Mbah Sastro menghela napas panjang. "Karena aku melihat sesuatu di matamu, nak. Kamu punya kegelapan di dalam dirimu,
sama seperti orang-orang yang pernah mencari bunga itu sebelummu. Aku hanya ingin memperingatkanmu. Tapi pada akhirnya, pilihan ada di tanganmu. Setelah itu, Mbah Sastro bangkit dan pergi tanpa mengatakan apa-apa lagi. Rendra duduk diam di warung itu, memikirkan kata-kata lelaki tua itu. Semakin memikirkannya, ia semakin besar tergoda untuk menemukan anggrek darah. Mungkin, pikirnya, inilah kesempatannya untuk mengubah nasib. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa ada harapan. Beberapa hari kemudian, Rendra memutuskan pergi ke lereng Gunung Pangrango. Ia tidak memberitahu siapapun, bahkan ibunya, tentang rencananya. Dengan membawa sebilah golok kecil dan beberapa potong roti kering, ia mulai mendaki gunung pada pagi buta. Udara dingin menusuk tulang, dan kabut tebal membuat pandangannya terbatas. Namun, ia tidak peduli. Hatinya dipenuhi tekad yang kuat, meskipun ada rasa takut yang menggerogoti pikirannya. Perjalanan menuju lokasi anggrek darah tidaklah mudah. Hutan di lereng gunung itu sangat lebat, dengan akar-akar pohon yang menjalar seperti ular raksasa di tanah. Suara-suara aneh terdengar dari kejauhan, burung-burung malam yang berteriak, angin yang berdesir di antara dedaunan, dan sesekali suara langkah-langkah yang tidak diketahui asalnya. Rendra berusaha mengabaikan semua itu, fokus pada tujuannya. Setelah berjam-jam berjalan, ia akhirnya sampai di tepi jurang yang disebutkan Mbah Sastro. Tempat itu benar-benar seperti yang digambarkan. Sebuah tebing curam dengan kabut putih yang menggantung di udara, membuatnya sulit untuk melihat ke bawah. Namun, di tengah kabut itu, ia melihat sesuatu yang indah sekaligus menyeramkan, anggrek darah. Bunga itu tumbuh di celah batu yang sempit, dengan kelopak merah darah bersinar lembut di bawah sinar matahari yang temaram. Ada aura magis yang mengelilinginya, seolah-olah bunga itu adalah makhluk hidup yang bernapas. Rendra merasa tubuhnya gemetar, bukan karena dingin, tapi karena ketakutan dan kekaguman yang bercampur menjadi satu. Ia berlutut di depan bunga itu, tangannya terulur untuk menyentuhnya. Namun, sebelum berhasil menyentuh kelopaknya, sebuah suara halus terdengar di telinganya, seperti bisikan angin yang membawa pesan. Ambillah aku, tapi ingat setiap kelopak yang layu akan membawa kematian. Rendra menoleh ke segala arah, mencari sumber suara itu, namun tidak ada siapapun di sana. Ia ragu sejenak, tapi kemudian ia mengambil bunga itu dengan hati-hati. Begitu bunga itu berada di tangannya, ia merasakan sensasi aneh, seperti ada aliran energi yang mengalir dari bunga itu ke tubuhnya. Ia merasa kuat, percaya diri, dan penuh harapan. Namun, di balik perasaan itu, ada juga rasa dingin yang merayap di tulang belakangnya, seolah-olah baru saja membuat kesepakatan dengan sesuatu yang tidak seharusnya ia ganggu. Setelah membawa pulang anggrek darah, Rendra merasa ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Ia tidak lagi merasa seperti pemuda miskin yang terlupakan dunia. Sebaliknya, ia merasa memiliki kekuatan baru, kekuatan untuk memengaruhi orang lain, terutama wanita. Namun, perubahan ini tidak datang tanpa konsekuensi. Dari hari pertama ia membawa bunga itu pulang, desa Selolintang mulai dihantui oleh kejadian-kejadian aneh yang tak bisa dijelaskan. Rendra menyimpan anggrek darah di sebuah pot kecil di kamarnya. Bunga itu tampak begitu hidup, seolah-olah memiliki kecerdasan sendiri. Kelopaknya yang merah darah selalu bersinar lembut, bahkan di tengah kegelapan malam. Rendra sering duduk di depan bunga itu, menatapnya dengan tatapan kosong, seakan mencoba memahami pesan-pesan yang dibisikkan kelopak-kelopaknya. Suara bisikan itu kini semakin jelas, menggoda dan memerintahnya untuk menggunakan kekuatan bunga tersebut. Pada awalnya,
Rendra hanya ingin mencoba kekuatan bunga itu pada seorang gadis muda bernama Ningsih Danurwindo, tetangga dekatnya yang sudah lama ia sukai. Ningsih adalah gadis yang ceria dan ramah, seringkali membantu ibunya di ladang atau bermain dengan anak-anak kecil di desa. Ia hampir tidak pernah memperhatikan Rendra, karena pemuda itu selalu tampak murung dan tertutup. Namun, setelah Rendra menggunakan anggrek darah, segalanya berubah. Rendra tidak tahu persis bagaimana cara kerja bunga itu. Yang ia lakukan hanyalah menatap pelopaknya sambil membayangkan wajah Ningsih. Dalam hati, ia membisikkan keinginannya agar gadis itu jatuh cinta padanya. Beberapa jam kemudian, ketika bertemu Ningsih di jalan menuju sawah, gadis itu tiba-tiba tersenyum padanya. Senyuman itu bukan senyum biasa, ada sesuatu yang tidak wajar di matanya, seolah-olah jiwa Ningsih telah dikendalikan kekuatan lain. "Ningsih," panggil Rendra pelan, suaranya gemetar karena gugup. Gadis itu berhenti, menatapnya dengan mata yang kosong namun penuh kelembutan. "Apa kamu baik-baik saja?" Ningsih mengangguk pelan, lalu mendekatinya. "Aku baik-baik saja, Mas Rendra." "Kenapa kamu bertanya begitu?" katanya. Suaranya terdengar lembut sedikit monoton, seperti boneka yang diprogram untuk menjawab. Rendra merasakan sensasi aneh di dadanya, campuran antara kebahagiaan dan ketakutan. Ia tahu ada sesuatu yang salah dengan reaksi Ningsih, tapi ia tidak bisa menolak perasaan puas yang menyelimuti dirinya. Untuk pertama kalinya, ia merasa dicintai seseorang. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Beberapa hari kemudian, Ningsih mulai menunjukkan tanda-tanda aneh. Ia sering terlihat linglung, berbicara sendiri di tengah malam, dan kadang-kadang menangis tanpa alasan yang jelas. Orang tua Ningsih khawatir, mereka membawanya ke dukun desa untuk mencari penyebab gangguan tersebut. Namun, tidak ada yang bisa menjelaskan apa yang terjadi pada gadis itu. Suatu malam, saat bulan purnama tinggi di langit, Ningsih ditemukan meninggal di tepi sungai kecil di ujung desa. Tubuhnya basah kuyup, seolah-olah jatuh ke dalam air. Namun, yang membuat warga desa bergidik adalah ekspresi wajahnya, pucat, kosong, dan penuh ketakutan, seolah-olah melihat sesuatu yang mengerikan sebelum ajal menjemputnya. Kematian Ningsih menjadi pembicaraan hangat di seluruh desa. Warga mulai curiga ada sesuatu yang tidak wajar terjadi. Beberapa orang menghubungkan kematian Ningsih dengan legenda anggrek darah, meskipun tidak ada bukti langsung. Mbah Sastro yang sejak awal memperingatkan Rendra, hanya menggelengkan kepala dengan wajah muram. "Aku sudah memberitahunya," gumamnya pelan kepada Mulono, pemilik warung kopi. Tapi dia tidak mendengarkan. Sementara itu, Rendra mulai merasakan beban berat di pundaknya. Ia tahu kematian Ningsih ada hubungannya dengan anggrek darah, karena pada malam sebelum gadis itu meninggal, ia melihat satu kelopak bunga itu layu dan rontok. Rasa bersalah menghantui pikirannya, tapi godaan untuk menggunakan bunga itu lagi terlalu kuat untuk diabaikan. Ia mulai berpikir mungkin bisa mengendalikan kekuatan bunga itu, tanpa harus kehilangan orang lain. Mungkin, jika lebih berhati-hati, ia mampu menghindari kutukan itu. Namun, keputusannya mencoba lagi membawa bencana baru. Kali ini, ia mengincar Wati Sukmajati, seorang gadis muda yang baru saja pindah ke desa dari kota. Wati adalah sosok yang berbeda dari wanita-wanita lain di desa. Ia lebih modern, berpendidikan, dan memiliki pandangan hidup yang luas. Rendra tertarik padanya, tapi ia tahu tidak mungkin Wati akan memperhatikannya, tanpa bantuan anggrek darah. Prosesnya sama seperti sebelumnya. Rendra menatap kelopak bunga itu sambil membayangkan wajah Wati. Kali ini, ia berusaha lebih fokus, mencoba mengatur kekuatan bunga itu agar tidak membahayakan gadis Wati. Namun, hasilnya tetap sama. Wati mulai menunjukkan tanda-tanda aneh beberapa hari setelah Rendra menggunakan bunga itu. Ia sering melamun, berbicara tentang mimpi-mimpi buruk, dan akhirnya jatuh sakit tanpa sebab yang jelas. Warga desa mulai menghubungkan pola kematian ini dengan Rendra.
Ada yang melihatnya sering mondar-mandir di sekitar rumah korban sebelum mereka meninggal. Ada juga yang mengatakan mereka melihat bayangan hitam besar mengikuti Rendra kemanapun ia pergi. Desas-desus tentang kutukan anggrek darah semakin merebak, membuat suasana di desa semakin tegang. Rendra sendiri mulai merasa dihantui. Setiap kali melihat kelopak bunga itu layu, ia merasakan kehadiran sesuatu yang gelap di sekitarnya, seperti mata yang tak terlihat sedang mengamati gerak-geriknya. Suara bisikan itu juga semakin keras, seolah-olah bunga itu mulai menguasai pikirannya. Ia mulai sulit tidur, sering terbangun di tengah malam, karena mimpi-mimpi buruk yang sama. Wajah-wajah wanita yang dicintai menatapnya dengan mata penuh amarah dan kesedihan. Namun, meskipun ia tahu bunga itu membawa kutukan, ia tidak bisa melepaskannya. Ada sesuatu dalam kekuatan bunga itu yang membuatnya merasa penting, seolah-olah ia akhirnya menemukan tempatnya di dunia. Ia mulai merasa mungkin inilah takdirnya untuk menjadi penguasa kekuatan mistis yang tak terkendali, meskipun harga yang harus dibayar adalah nyawa orang-orang yang ia cintai. Kematian Wati menjadi puncak dari ketegangan yang melanda desa Selolintang. Tubuh gadis itu ditemukan di hutan, tergeletak di bawah pohon besar dengan ekspresi wajah yang sama seperti Ningsih, penuh ketakutan dan keputusasaan. Warga desa mulai menyadari ada pola yang menghubungkan kematian-kematian ini. Semua korban adalah wanita muda, dan semuanya meninggal dalam keadaan yang tidak wajar, setelah Rendra menunjukkan minat pada mereka. Rumor tentang anggrek darah kini, bukan lagi bisikan di balik pintu-pintu tertutup, melainkan topik pembicaraan terbuka di warung-warung kopi, pasar, bahkan di sawah. Warga desa yang awalnya skeptis mulai mempercayai legenda itu, terutama ketika beberapa orang mengaku melihat hal-hal aneh di sekitar rumah Rendra. Ada yang mengatakan, mereka melihat cahaya merah berkilauan dari jendela kamar Rendra saat tengah malam. Ada juga yang bersumpah, mereka mendengar suara tangisan wanita dari arah rumah tua itu. Mbah Sastro, yang selama ini diam-diam mengamati perkembangan situasi, akhirnya memutuskan untuk bertindak. Ia mengumpulkan para sesepuh desa di pendopo untuk membahas apa yang harus dilakukan. Ini sudah cukup, katanya dengan suara tegas, meskipun tubuhnya yang renta tampak lemah. Rendra telah membawa kutukan ke desa kita. Jika kita tidak segera menghentikannya, lebih banyak nyawa yang akan melayang. Para sesepuh desa saling berpandangan, wajah mereka dipenuhi rasa takut dan kebingungan. Mereka tahu Mbah Sastro adalah orang yang paling memahami hal-hal mistis di desa, tapi mereka juga khawatir intervensi mereka akan memperburuk situasi. Apa yang bisa kita lakukan, Mbah? Tanya Mulyono, pemilik warung kopi yang sering menjadi tempat pertemuan informal warga. Mbah Sastro menghela napas panjang. Kita harus mengambil anggrek darah darinya. Bunga itu adalah sumber masalah. Selama bunga itu ada di tangannya, kutukan ini tidak akan berakhir. Namun, rencana ini tidak semudah yang dibayangkan. Rendra tidak akan menyerahkan bunga itu begitu saja. Ia tahu anggrek darah adalah satu-satunya hal yang membuatnya merasa berkuasa, dan ia tidak akan melepaskannya tanpa perlawanan. Para sesepuh desa memutuskan mengirim beberapa orang untuk bernegosiasi dengan Rendra, tapi mereka semua kembali dengan tangan hampa. Rendra menolak membicarakan bunga itu, bahkan mengusir siapapun yang mencoba mendekatinya. Sementara itu, suasana di desa semakin mencekam. Wanita-wanita muda mulai menghindari Rendra, bahkan ada yang memilih pindah ke desa tetangga demi keselamatan mereka. Anak-anak kecil tidak lagi bermain di dekat rumah Rendra, karena ada cerita mereka mendengar suara-suara aneh dari dalam rumah itu. Beberapa warga bahkan mulai meninggalkan ritual-ritual adat mereka, percaya roh-roh penjaga alam telah marah karena keberadaan bunga terkutuk itu. Rendra sendiri mulai merasakan beban mental yang semakin berat. Ia tidak bisa tidur nyenyak, sering terbangun karena mimpi buruk yang sama. Wajah-wajah wanita yang ia cintai menatapnya dengan mata penuh kemarahan. Suara bisikan dari anggrek darah juga semakin keras,
seolah-olah bunga itu mulai menguasai pikirannya. Kadang-kadang, ia merasa seperti ada dua suara di dalam kepalanya, satu miliknya sendiri, dan satu lagi milik sesuatu yang gelap dan asing. Pada suatu malam, saat bulan baru dan langit gelap tanpa bintang, Rendra duduk di depan pot anggrek darah. Ia menatap kelopak-kelopaknya yang mulai layu, merasa putus asa. Kenapa ini terjadi? Gumamnya pelan, suaranya gemetar karena campuran rasa bersalah dan kemarahan. Aku hanya ingin dicintai, kenapa harus seperti ini? Tiba-tiba, suara bisikan itu terdengar lebih jelas dari biasanya. Kamu tidak bisa menghentikan ini, kata suara itu. Kali ini terdengar seperti gabungan banyak suara wanita yang berbicara bersamaan. Setiap kelopak yang layu adalah harga yang harus kamu bayar. Kamu tidak bisa melawan takdir. Rendra menutup telinganya dengan kedua tangan, mencoba mengabaikan suara itu. Namun, semakin berusaha melawan, semakin kuat suara itu terdengar. Akhirnya, ia menyerah dan menangis, merasa dirinya terjebak dalam lingkaran setan yang menjeratnya tidak bisa keluar dari sana. Pada pagi harinya, warga desa dikejutkan kejadian baru. Seorang gadis muda bernama Dewi ditemukan hilang. Gadis itu salah satu tetangga dekat Rendra, dan sering terlihat berbicara dengannya beberapa hari sebelumnya. Warga desa langsung mencurigai Rendra. Kali ini mereka tidak mau tinggal diam. Mbah Sastro memimpin rombongan warga yang datang ke rumah Rendra. Mereka membawa obor dan senjata tradisional, siap menghadapi apapun yang mungkin mereka temui. Ketika sampai di depan rumah tua itu, mereka melihat cahaya merah berkilauan dari jendela kamar Rendra. Suara tangisan wanita terdengar samar-samar dari dalam rumah, membuat beberapa orang bergidik ketakutan. Rendra! Teriak Mbah Sastro, suaranya menggema di udara malam. Keluarkan bunga itu. Kami tahu kamu menyimpannya. Tidak ada jawaban dari dalam rumah. Hanya ada keheningan yang mencekam, seolah-olah rumah itu sedang menahan napas. Setelah beberapa saat, pintu rumah terbuka perlahan-lahan, dan Rendra muncul di ambang pintu. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan di tangannya ia memegang pot anggrek darah. Kalian tidak bisa mengambilnya, katanya dengan suara datar, seolah-olah sedang berbicara dalam trans. Bunga ini adalah bagian dari aku sekarang. Warga desa mundur selangkah, takut dengan aura gelap yang mengelilingi Rendra. Namun, Mbah Sastro maju selangkah ke depan, tongkat kayunya terangkat tinggi. Rendra, kamu harus melepaskannya. Ini bukan tentangmu lagi. Ini tentang seluruh desa. Jika kamu tidak melepaskan bunga itu, kami akan mengambilnya dengan paksa. Rendra tertawa pelan, tapi tawanya terdengar seperti jeritan. Kalian tidak mengerti, ini sudah terlalu jauh. Aku tidak bisa berhenti sekarang. Sebelum warga desa sempat bereaksi, angin dingin tiba-tiba bertiup kencang, memadamkan obor-obor yang mereka bawa. Dalam kegelapan itu, suara tangisan wanita terdengar semakin keras, disertai dengan suara langkah-langkah yang tidak diketahui asalnya. Saat warga mencoba mencari sumber suara itu, mereka melihat bayangan hitam besar muncul di belakang Rendra, seolah-olah bunga itu telah memanggil sesuatu dari dunia lain. Kegelapan yang menyelimuti rumah Rendra semakin pekat, seolah-olah malam itu menolak untuk berakhir. Bayangan hitam besar yang muncul di belakang Rendra kini tampak lebih nyata. Bentuknya yang samar-samar menyerupai siluet manusia yang terdistorsi. Warga desa yang datang dengan niat merebut anggrek darah, mulai mundur selangkah demi selangkah, ketakutan melihat apa yang sedang terjadi di depan mata mereka. Mbah Sastro, meskipun tubuhnya renta dan suaranya serak, tetap berdiri tegak di garis depan. Ia mengangkat tongkat kayunya tinggi-tinggi, mencoba mempertahankan keberanian yang tersisa. Rendra! Teriaknya sekali lagi, suaranya bergetar namun penuh tekad. Lepaskan bunga itu.
Kamu tidak tahu apa yang kamu hadapi. Namun, Rendra hanya menatap mereka dengan mata kosong, seolah-olah sudah tidak lagi memiliki kendali atas dirinya sendiri. Bibirnya bergerak pelan, membisikkan kata-kata yang tidak bisa didengar warga desa. Suara tangisan wanita yang memenuhi udara semakin keras, hingga rasanya seperti menusuk gendang telinga. Beberapa warga mulai menutup telinga mereka dengan kedua tangan, sementara yang lainnya jatuh berlutut karena ketakutan. Tiba-tiba, bayangan hitam itu bergerak. Dengan gerakan cepat dan tak terduga, ia melilit tubuh Rendra seperti ular raksasa. Pemuda itu tidak memberikan perlawanan, seolah-olah sudah menyerah pada nasibnya. Pot anggrek darah di tangannya mulai bersinar lebih terang. Kelopak-kelopaknya yang tersisa mekar sempurna, dalam cahaya merah darah yang mengerikan. Kalian terlambat, kata Rendra dengan suara yang bukan miliknya, lebih dalam, lebih dingin, dan dipenuhi kebencian. Bunga ini sudah menjadi bagian dari diriku. Tidak ada yang bisa memisahkan kami. Warga desa panik. Mereka mencoba melarikan diri, tapi angin dingin yang bertiup semakin kencang membuat mereka sulit bergerak. Beberapa orang terjatuh, sementara yang lain hanya bisa berteriak ketakutan. Mbah Sastro, meskipun tubuhnya gemetar, ia tetap bertahan. Ia mengeluarkan sesuatu dari balik bajunya, sebuah jimat tua yang terbuat dari kulit binatang, dan tulisan mantra dalam bahasa kuno. Inilah akhirnya Rendra, kata Mbah Sastro dengan suara parau. Aku sudah mencoba memperingatkanmu, tapi kamu memilih untuk tidak mendengarkanku. Sekarang, biarkan roh-roh penjaga alam yang memutuskan nasibmu. Mbah Sastro mulai membacakan mantra-mantra kuno dengan suara lantang. Setiap kata yang diucapkan disertai kilatan cahaya samar dari jimat di tangannya. Cahaya itu berbenturan dengan cahaya merah dari anggrek darah, menciptakan ledakan energi yang membuat tanah di sekitar mereka bergetar. Bayangan hitam yang melilit Rendra mulai bergoyang, seolah-olah terganggu kekuatan mantra tersebut. Rendra menjerit keras, suaranya memenuhi udara malam. Tubuhnya bergetar hebat, dan pot anggrek darah di tangannya mulai retak. Kelopak-kelopak bunga itu satu persatu rontok, melayang di udara seperti debu yang diterpa angin. Setiap kali kelopak itu jatuh, suara jeritan wanita terdengar memilukan, seolah-olah jiwa-jiwa yang terperangkap di dalam bunga itu terbebaskan. Namun, proses pembebasan itu tidak berjalan tanpa konsekuensi. Rendra yang masih dililit bayangan hitam, mulai kehilangan kesadaran. Matanya memerah, dan tubuhnya terbakar energi yang dilepaskan bunga itu. Ia mencoba melepaskan diri, tapi bayangan itu semakin erat melilitnya, seolah-olah menolak untuk melepaskannya begitu saja. Rendra! Teriak salah satu warga, seorang pria tua yang pernah menjadi teman ayah Rendra. Bangunlah! Kamu harus melawan ini. Namun, Rendra tidak bisa mendengarnya lagi. Pikirannya tenggelam dalam lautan kegelapan, dipenuhi bisikan-bisikan yang semakin keras. Ia melihat wajah-wajah wanita yang telah meninggal, Ningsih, Wati, Dewi, dan banyak lainnya. Para arwah gentayangan itu menatapnya dengan mata penuh kemarahan. Mereka semua berbisik padanya, "Kamu membawa kami ke sini, sekarang, ikutlah bersama kami." Dengan satu ledakan terakhir, pot anggrek darah hancur berkeping-keping. Cahaya merah yang menyelimuti tempat itu lenyap, digantikan kegelapan yang lebih pekat. Bayangan hitam itu akhirnya melepaskan Rendra, tapi tubuh pemuda itu ambruk ke tanah, tidak sadarkan diri. Warga desa berlarian mendekat, mencoba memeriksa kondisinya, tapi mereka tidak menemukan tanda-tanda kehidupan. Beberapa hari kemudian, desa Selolintang kembali tenang, meskipun bekas-bekas ketegangan masih terlihat di wajah para warganya. Rumah Rendra dibiarkan kosong, tidak ada yang berani mendekatinya lagi. Potongan-potongan anggrek darah yang tersisa dikumpulkan Mbah Sastro, dimusnahkan dengan ritual khusus di tepi jurang, tempat bunga itu pertama kali ditemukan. Namun, meskipun anggrek darah telah hilang, ada sesuatu yang tidak berubah di desa itu. Warga desa masih sering mendengar suara tangisan wanita di malam hari,
terutama di sekitar rumah Rendra. Beberapa orang bahkan mengaku melihat bayangan hitam besar melintas di hutan, seolah-olah roh jahat itu masih berkeliaran mencari mangsa baru. Mbah Sastro yang kini tampak lebih tua dari biasanya, sering duduk sendirian di pendopo, memandangi Gunung Pangrango yang diselimuti kabut. Ia tahu kutukan itu belum sepenuhnya berakhir. Ini adalah peringatan bagi kita semua, katanya suatu hari kepada Mulyono. Kekuatan yang tidak kita pahami akan selalu membawa malapetaka. Kita harus belajar untuk hidup dalam harmoni dengan alam, bukan mencoba menguasainya. Mulyono hanya mengangguk, wajahnya muram. Apa yang terjadi pada Rendra? Apakah dia benar-benar mati? Tanyanya pelan. Mbah Sastro menghela napas panjang. Entahlah. Yang jelas, dia tidak lagi menjadi bagian dari dunia ini. Mungkin dia sudah pergi ke tempat yang lebih gelap, atau mungkin dia masih ada di sini, sebagai bagian dari kutukan itu. Beberapa bulan setelah kejadian itu, desa Selolintang mulai pulih secara perlahan. Wanita-wanita muda yang sempat menghindari desa mulai kembali, dan kehidupan berangsur-angsur kembali normal. Namun, legenda tentang anggrek darah tetap hidup, diwariskan dari generasi ke generasi sebagai pengingat akan bahaya kekuatan yang tidak dipahami. Di lereng Gunung Pangrango, kabut tebal masih menyelimuti jurang tempat bunga itu pertama kali ditemukan. Tidak ada yang berani mendekatinya lagi, meskipun ada cerita, di malam-malam tertentu, bunga itu muncul kembali di celah batu, menunggu orang berikutnya yang cukup bodoh untuk mengambilnya. Kisah ini adalah peringatan bagi siapa saja yang tergoda kekuatan yang tampak indah di permukaan, tapi menyimpan kegelapan di dalamnya. Seperti anggrek darah, kekuasaan, ambisi, dan nafsu seringkali datang dengan harga yang mahal. Harga yang tidak semua orang sanggup membayarnya. Dan di bawah kabut yang abadi itu, alam terus menjaga rahasia-rahasianya, mengingatkan orang-orang jika harmoni dengan alam adalah kunci untuk bertahan hidup. Tamat.